Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang pengantarnya kurang lebih sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, pengertian metodologi penelitian ini agak panjang ya, yaitu prosedur untuk identifikasi, ya, pemilihan, pengolahan dan analisis informasi ya. Jadi pemilihan datanya seperti apa, pengolahan dan analisis datanya seperti apa ya. Jadi informasi di sini maksudnya adalah data yang digunakan pada suatu usaha pemahaman atau usaha penyelesaian permasalahan penelitian. Di sini disebutkan bahwa metodologi penelitian termasuk juga justifikasi atau pertimbangan untuk pemilihan metode penelitiannya. Jadi pemilihan metode penelitian atau teknik tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dari statement ini kita tahu bahwa metodologi penelitian itu berbeda dengan metode penelitian. Nah, pembahasannya bisa agak panjang ya. Namun secara sederhana bisa kita katakan bahwa metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian itu cakupannya lebih luas dari metode penelitian. Nah, di sini sudah ada yang mencoba meresumekan ya, membandingkan perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Tapi saya sendiri terus terang masih tetap sulit ya membedakan antara keduanya kalau hanya membaca poin-poin yang ada di sini. Jadi kita tidak akan berpanjang-panjang dalam hal memasalahkan perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Bahkan pembahasan metodologi penelitian ini pun kita tidak akan berpanjang-panjang karena ada hal-hal yang lain yang akan kita pentingkan, akan kita fokuskan pada penulisan nantinya. Nah, kita akan fokus pada metodologi penelitian ya yang pada dasarnya adalah proses dari suatu penelitian yang seharusnya atau selayaknya diikuti. Dengan harapan kalau semua tahapan atau proses tadi dilalui dengan baik ya, maka hasilnya juga akan baik. Nah, di literatur terdapat banyak variasi dari deskripsi mengenai metodologi penelitian, khususnya dalam bentuk tahapan atau proses penelitian yang menjadi komponen dari metodologi penelitian. Ada yang cukup detail seperti di sebelah kiri ini, namun ada pula yang merangkum beberapa tahapan menjadi satu atau dua komponen yang lebih besar dalam tahapan metodologi penelitian seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, jika dipelajari lebih cermat, maka paling tidak kita bisa melihat persamaan-persamaannya. Ya, ada benang merahnya di antara kedua alternatif ini. Salah satunya adalah kita mulai dengan research topic atau research idea dan seterusnya. Akan selalu ada persinggungan atau kesamaan atau benang merah dari setiap elemen-elemen yang ada di sini. Setiap elemen yang membentuk secara utuh metodologi penelitian. Jadi sebelum kita bahas agak lebih detail mengenai komponen-komponen atau tahapan yang ada di dalam metodologi penelitian, kita cermati dulu apa gunanya, ya, apa motivasinya kita mengikuti tahapan yang ada di dalam metodologi penelitian. Nah, sesuai dengan esensi metodologi penelitian yang komponen utamanya adalah tahapan, maka metodologi penelitian dimaksudkan untuk mengontrol proses penelitian supaya terurut ya, supaya runut yang harus dilakukan apa saja ya. Tidak ada aspek yang tertinggal ya, tidak ada aspek-aspek tertentu yang terlewat atau ketinggalan. Nah, berikutnya jika kita telah mengikuti metodologi penelitian dalam arti proses atau tahapan yang benar, maka kita lebih yakin bahwa hasilnya
cukup representatif ya. Hasilnya valid sebagai solusi masalah penelitian. Solusi dan kesimpulan yang dihasilkan itu bisa diandalkan atau reliable. Nah, ada juga ya kemungkinan peneliti lain ingin mempelajari hasil penelitian kita atau ingin meneruskannya. Ya, sama dengan kita waktu mencari topik penelitian ya, kita berusaha mengidentifikasi adanya research gap. Peneliti lain juga ingin mencari research gap di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, termasuk penelitian kita. Nah, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membandingkan penelitian-penelitian yang topiknya sejalan. Nah, untuk membandingkan tentu saja harus ada kesetaraan, baik dalam aspek metode yang dilakukan, ya, bahan atau material yang digunakan, data yang diakuisisi, data yang diukur, dan sebagainya. Dan hal tersebut hanya dapat diketahui kalau kita mengikuti tahapan penelitian dengan baik dan benar. Dan kalau Anda ingat materi yang sebelumnya, hal ini berkaitan dengan kemampuan satu penelitian bisa diulang oleh orang lain ya, yang merupakan karakteristik penelitian yang baik. Nah, disinilah pentingnya kita mengikuti metodologi penelitian yang benar supaya tingkat reproducibility penelitian kita jadi terjamin, sehingga kalau ada yang ingin mencoba atau ingin membandingkan tentu akan lebih bisa dibandingkan lah ya, dipercaya untuk bisa dibandingkan, kira-kira demikian. Terakhir ya, tujuan ataupun motivasi metodologi penelitian adalah untuk menjamin pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan good scientific practice. Ya, ini mirip dengan yang dilaksanakan di perusahaan yang terkait dengan good corporate governance ya. Jadi kalau prosedurnya dilaksanakan dengan baik, semua terdokumentasi dengan baik, jelas, maka dapat diharapkan hasilnya juga akan bagus. Sekali lagi, itu merupakan salah satu usaha kita untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi paling tidak kita sudah berusaha sejak awal mengikuti prosedur dengan benar. Ya, dengan demikian paling tidak karakteristik penelitian yang baik itu dapat tercapai nantinya. Nah, jadi pada dasarnya ya kembali ke konsep bahwa implementasi dari research methodology itu adalah research process. Nah, kita akan fokus saja pada tahapan penelitian atau proses penelitian yang ada di sini yang saya anggap cukup representatif. Tentu saja kita tidak akan membahas semuanya secara detail seperti yang lalu-lalu begitu ya. Beberapa bagian atau beberapa tahap akan sangat bergantung pada bidang kajian atau bidang ilmu Anda masing-masing yang saya belum tentu menguasainya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya umum ya, generik yang akan kita bahas agak lebih detail secara tersendiri. Nah, yang bagian awal ini cukup di sini ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.